Ada yang lagi viral dan ramai banget, yaitu ketika ada satu brand beli barang dari brand lain, terus dia tutup tag-nya, begitu dijual dengan harga berkali-kali lipat. Gila ya, kalau gitu kayak gampang banget gak sih nyari duit. Jadi ini kalau lo yang ngikutin, ternyata minggu lalu ada satu kasus yang cukup ramai, gitu ya, gue baru sempat bahas sekarang. Jadi ada satu influencer di mana dia itu beli produk yang dia beli ternyata tag-nya lepas gitu loh, dan lepas ternyata nama tag-nya brand lain. Terus ketika dicari, kok brand lain ini dijual dengan harga jauh lebih murah, artinya dia membayar berkali-kali lipat untuk di tag dengan brand yang baru gitu ya. Nah, terus ya sempat pasti rame lah ya, netizen nyerang kayak, lu gila nyari duit gampang banget segala macam atau lain sebagainya gitu ya. Nah, gue nggak tahu lanjutannya seperti apa, tapi kalau dari penilaian gue ya tentang kasus seperti ini sama kayak gini. Gue bikin buku nih, terus ada orang beli buku gue. Dia beli buku gue dari gue, terus dia ganti covernya. Jadi dia gitu loh. Dia udah nggak pakai nama gue lagi kan, bener nggak? Dia nggak pakai nama gue lagi, tapi barang gue dikasih nama jadi nama dia, dan dia jual 2 kali lipat. Apakah gue bakal marah? Kayaknya gue gak bakal marah. Kenapa? Oh, ya udah lo beli ke gue. Sama aja kayak orang beli mau dijual lagi terserah. Gitu kan. Dia dengan menambahkan tag itu, mengganti cover, mungkin itu bisa jadi edit value buat dia, it's okay gitu kalau buat gue. Bener nggak? Yang gue mungkin bakal marah adalah ketika ada orang bukan beli dari gue, tapi dia mengganti produk gue, atau dia meniru produk gue sama persis, dan memberikan logo gue, produksi di tempat lain, dan dijual. Jadi kayak palsu kan, bener nggak? Itu gue bakal marah. Dan itu juga yang bakal bikin bisa jadi ada tuntutan hukum kayak paten, desain industri dan lain sebagainya. Nah, yang mau gue bahas gini, sadar nggak sih dari kasus ini ketika ada yang ramai? Yang ramai itu sebenarnya gini, kayaknya masih banyak orang nggak ingat tentang model bisnis. Gini, model bisnis macam-macam kan. Contoh gini, kalian pernah nggak sih ada model bisnis yang namanya white label? White label itu adalah ketika kalian beli ke satu pabrik dan pabrik tersebut udah setuju, bikinin gua 100 piece tas seperti ini, tapi white label ya. Kalau white label tuh orang itu nggak boleh ngasih brand. Jadi gue tinggal nempelin brand. Dan model bisnis seperti ini sebenarnya umum banget. Bahkan kalau lu cek ya, kayak brand-brand olahraga terkenal gitu ya, brand-brand dunia itu banyak yang ngelakuin hal ini. Gitu. Jadi kayak gue tahu di Indonesia itu ada beberapa pabrik yang memproduksi sepatu kualitas internasional. Tapi dijualnya white label. Nanti tinggal di luar tuh tinggal dicap doang tuh logonya mereka pluk 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 gitu kan. Harga 200.000 dijual bisa sampai jutaan. Wajar nggak sih produk seperti itu? Ya wajar, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi nih, misalnya nih, kalau misalnya yang maklun. Nah, maklun sama white label mirip-mirip juga sih. Lu produk klien, tapi kalau ke maklun udah gini, bikinin gua barang ini, nanti kasih logonya logo gua ya. Ordernya sekian. Pabrik maklun pun melakukan. Betul nggak? Ada yang komplain nggak? Nggak ada yang komplain. Nah, yang ketiga ini kan yang unik nih. Ini kan ketika beli barang, nggak diapa-apain, tambah label. Gitu kan. Nah, tambah label ini sebenarnya, tambah label ini ya ini bisa jadi ada yang ribut, ada yang enggak, tergantung kan dari yang ditutupnya tuh ribut apa enggak gitu. Karena gini, ini ada 2 kasus. Gue pernah dengar juga ada 1 kasus, bahkan yang gue tahu kasusnya sampai pidana. Nah, kalau kasus ini gini, dia beli dari satu barang, terus dia tembak dengan bukan logo dia, brand lain. Jadi kebayang nggak? Jadi gini, gue nih beli barang ke si Andi. Udah gitu, barang Andi beli barang murah kan, gue labelnya punya si Budi, di mana Budi punya brand, yang brand tersebut bukan punya gue. Jadi gue mengaku beli barang Andi buat menjual barang Budi harga mahal, barang Andi barang murah, terus gue jual di marketplace dengan kesan seolah-olah Budi punya barang yang murah. Orang mau dong beli barang Budi karena barang Budi terkenal kan, bener nggak? Tapi ternyata barangnya bukan barang Budi. Nah, ini gue tahu nih, kayak gini ribut sampai pengadilan. Nah, kalau kasus yang ini kan gue beli barang ke si Andi, tapi udah gue tempel pakai brand gue, ya kayak tadi, kayak buku gue gitu. Menurut kalian ya, kalau kalian jadi itu, kalian marah nggak? Dan terus menurut kalian sebenarnya yang ini tuh salah apa enggak sih? Kalau kata gue ya sebenarnya itu bisnis aja toh, bener nggak? Karena sebenarnya buat edit value value itu kan macam-macam, bisa lo menambahkan manfaat, atau bisa jadi kalau brand lo udah memang dikenal orang begitu pakai brand lo aja udah kerasa lebih bangga gitu, karena itu adalah suatu value-nya.